Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu teman-teman. Mari kita syukuri nikmat kita pagi hari ini. Kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita dalam keadaan tidak bisa bertatap muka, tapi kita masih tetap bisa belajar bersama ya. Saya ucapkan terima kasih untuk sahabat Visio Malang yang sudah menyelenggarakan acara study online dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan senantiasa tercurah kebaikan untuk kita semuanya dan untuk kemajuan profesi fisioterapi di Indonesia. Amin. Baik teman-teman semuanya, di sesi ini adalah sesi tentang basic konsep dari public speaking. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Habib Abdullah. Teman-teman bisa panggil saya dengan panggilan Habib. Ya, saya adalah fisioterapis pediatri dari Surabaya. Saya juga founder Aktivisio Surabaya dan juga study club public speaking kata-kata kita ya. Saya juga calon dosen di Prodi S1 Fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Senang sekali saya bisa berbagi keilmuan untuk teman-teman semuanya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan input yang positif untuk kita semua, okay? Baik teman-teman, pertanyaan yang mendasar yang pertama diajukan oleh teman-teman yang mendaftar adalah kenapa sih kita boleh ataupun kita perlu belajar public speaking, untuk apa sih ya? Saya kan bukan narasumber ya, saya kan bukan seseorang yang sering berpresentasi di depan teman-teman ya. Jawabannya adalah karena kita adalah profesi yang bekerja dengan orang lain teman-teman ya. Kita berinteraksi dengan human ya, dengan pasien, dengan keluarga pasien, dengan perawat, dengan dokter ya. Dan teman-teman juga yang sebagai dosen pastinya berinteraksi dengan mahasiswa ataupun mahasiswa sendiri yang setiap harinya berpresentasi menjelaskan suatu konsep materi di depan kelas sebagai tugas. Atau teman-teman yang bekerja sebagai educator di puskesmas ataupun di bagian dari sebuah masyarakat dan lingkungan, itu juga memerlukan public speaking ya, karena kita berinteraksi dengan manusia yang lain ya. Kita mencurahkan ide kita menyampaikan pokok pikiran yang ada dalam pikiran kita ya. Kita menyampaikan suatu konsep ilmu, itu butuh sekali public speaking ya. Even sebagai fisioterapis yang hanya bekerja dengan pasien, ya kita butuh public speaking karena kita harus menjelaskan patofisiologi, etiologi dari penyakit pasien kita ya kepada pasien dan juga keluarganya. Dan kita juga harus menyampaikan ide-ide ataupun konsep modal treatment yang akan kita terapkan pada pasien ini ya. Sehingga kalau pasien dan keluarganya lebih paham, maka kita bisa satu visi itu, kita bisa satu jalur untuk kesembuhan pasien secara bersama-sama. Dan itu juga berlaku untuk profesi fisioterapi di bidang yang lain ya, termasuk dosen, mahasiswa maupun educator tadi. Jadi dengan public speaking kita akan tahu konsep bagaimana menyampaikan, menyuarakan sebuah ide supaya ide, konsep dan ilmu yang kita miliki itu bisa nyampe kepada orang yang kita ajak bicara, bisa meningkatkan knowledge mereka, merubah pola pikir mereka dan sampai merubah perilaku mereka ya. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita akan coba buka slide demi slide materi saya. Oke, sebentar. Ya, ini di slide yang selanjutnya ya. Kita harus tahu ini dulu ya, tujuan mulia dari seorang yang berpublic speaking ya, baik secara formal di depan sebuah forum resmi ataupun hanya dengan pasien atau keluarga pasien ya. Yang harus kita ketahui bahwa ketika kita menunjukkan suatu kebaikan ya, kita memberikan input positif kepada orang-orang sekitar kita, apa yang kita sampaikan bisa membuat perilaku mereka berubah menjadi lebih baik, maka kita akan mendapatkan pahala di situ. Kita akan mendapatkan pahala yang tidak terputus di situ ya, karena di situ masuk dalam pahala jariah ya. Kita menyebarkan kebaikan dan kebaikan itu dilakukan oleh orang lain. Dan tidak menutup kemungkinan kebaikan yang diterima orang lain itu akan ditularkan kepada orang yang lain ya. Jadi dari awal kita tata niat kita ya, bahwa kita belajar public speaking untuk beribadah, untuk meningkatkan value kebaikan pada kita dan orang-orang di sekitar kita. Baik teman-teman, ada 3 tujuan yang harus kita capai sebagai seorang public speaker. Ada 3 step dan tahapan ya, dari tahap dasar sampai tahap yang paling tinggi. Tahap pertama adalah kita harus mampu merubah pengetahuan yang orang yang kita ajak bicara ya. Ini adalah level yang paling dasar yang harus kita ketahui.
Ketika kita mau berbicara pada pasien, keluarga pasien, pada mahasiswa, pada teman-teman kita di kelas, ataupun pada masyarakat luas, maka yang harus kita tanamkan dalam otak kita adalah saya harus bisa merubah pengetahuan orang yang saya ajak bicara. Saya harus bisa mentransfer knowledge pada orang yang sedang saya ajak bicara, ya. Ketika saya tidak bisa merubah knowledge orang yang saya ajak bicara, maka itu akan sia-sia, ya. Waktu kita terbuang percuma untuk membuat PowerPoint, untuk bercuap-cuap, untuk berbusa-busa dalam menyampaikan isi pokok suatu materi atau knowledge, maka itu akan menjadi sia-sia saja, ya. Kita tidak bisa merubah value peningkatan pengetahuan dari orang yang kita ajak bicara, ya. Jadi ini adalah jadi hal yang sangat penting di fase dasar kita sebagai seorang public speaking, ya, sebagai seorang public speaker. Jadi berbicara di depan orang, berbicara di depan teman-teman di kelas bukan hanya sekedar menghabiskan waktu ataupun menyelesaikan tugas kita, ya, asal tugas kita sudah selesai ya sudah. Ya, bukan seperti itu konsep public speaking, ya. Konsep yang paling dasar adalah bagaimana kita mampu merubah knowledge dari orang yang sedang kita ajak bicara, ya. Itu adalah fungsi mulia yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua atau step yang kedua adalah kita harus bisa merubah pola pikir orang yang kita ajak bicara, ya. Namanya pola pikir, kita belum bisa mengukur, belum bisa melihat, tetapi orang itulah yang bisa mengutarakan sendiri bahwa ketika setelah kita berikan knowledge yang baru, sesuatu yang baru, baik itu ilmu, baik itu program terapi, baik itu home program kepada pasien dan keluarganya, maka pola pikirnya harus bisa berubah dulu, ya. Setelah knowledge-nya berubah, pola pikirnya harus berubah sejalan dengan knowledge yang kita berikan. Kemudian di tahap yang paling tinggi adalah mampu merubah perilaku, ya, dan ini bisa kita lihat, ya, jelas kita bisa lihat kalau pada pasien dan keluarganya, apakah setelah kita berikan knowledge tentang penyakitnya, tentang program fisioterapi kita, apakah keluarga pasien dan pasien berubah sikapnya dan perilakunya, maukah mereka melakukan home program yang kita berikan. Pasien jadi sering bergerak, pasien jadi tidak sering tiduran, ya, pasien jadi aktif untuk melakukan home program yang kita berikan atau tidak, ya. Atau setelah kita memberikan kuliah pada mahasiswa, ya, tentang suatu topik, ya, apakah setelah kita berikan kuliah mahasiswa itu jadi berubah pola pikirnya, jadi ingin belajar lebih banyak, ya, dengan cara melihat jurnal, ya, mengkaji jurnal, atau bertanya lebih banyak pada kita, atau bertanya lebih banyak pada dosen-dosen yang lain dan sebagainya. Itu adalah sudah perilaku, ya. Kemudian setelah kita memberikan informasi tentang virus corona kepada masyarakat di sekitar kita, ya, apakah masyarakat di sekitar kita jadi lebih aware, jadi lebih sering cuci tangan, ya, menggunakan masker kemana-mana, ataupun melakukan social distancing, ya. Itu adalah sebuah perubahan perilaku, ya, yang menjadi level tertinggi dari kemampuan ataupun keberhasilan kita dalam melakukan public speaking atau komunikasi sebelumnya, ya. Jadi 3 level dan tujuan ini yang harus kita tanamkan dalam otak kita sebelum kita melakukan public speaking. Para nabi, para rasul itu pasti punya 3 konsep ini, karena beliau berdakwah ratusan tahun dan mendapatkan pengikut. Itu memang tujuannya adalah untuk merubah perilaku masyarakat ataupun kaum pada masanya, ya. Kemudian para sales atau penjual barang, ya, mereka juga harus punya 3 konsep ini. Mereka harus bisa merubah pengetahuan dan sampai perilaku orang-orang yang mendengarkan dia berbicara, sampai orang-orang yang mendengarkan dia berbicara membeli barang yang sedang dia tawarkan atau dia perjualbelikan. Semua profesi, hampir semua profesi membutuhkan namanya public speaking, dan harus tahu 3 tujuan ini. Karena ketika kita tahu 3 tujuan ini, maka kita bisa meningkatkan knowledge orang yang kita ajak bicara sampai ke perilakunya bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kaidah-kaidah pengetahuan yang sedang kita berikan. Oke, teman-teman, itu adalah pendahuluan, ya. Kita akan mulai dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Ada 5 hal yang akan kita pelajari hari ini, teman-teman. Ada 1, harus kita bangun mental kita dulu sebelum public speaking. Kemudian akan saya sampaikan dasar-dasar komunikasi, kemudian grabbing atau meraih atensi penonton ataupun orang yang kita ajak bicara. Kemudian kita harus membuat materi dengan namanya mapping, dan yang terakhir adalah kisi-kisi tentang praktek, bagaimana cara kita berpublic speaking. Ya, ini adalah tahap-tahap dari public speaking. Kemudian mengapa sih saya harus praktek public speaking saja? Kenapa harus praktek, ya?
Jawabannya adalah public speaking adalah merupakan skill ya teman-teman. Tidak bedanya dengan skill dalam tubuh kita yang lain ya. Kalau saya pengen bisa berenang ya, saya tidak hanya membaca buku-buku renang atau melihat video orang berenang di YouTube ya, tetapi saya masuk aja ke dalam air ya, supaya saya tahu bagaimana cara mencegah saya tenggelam, bagaimana caranya mengapung dan sebagainya. Kalau saya ingin menjadi gitaris yang hebat ya, saya tidak hanya melihat di YouTube atau membaca buku bermain gitar, tapi saya pegang gitar, saya stem senarnya, saya tekan chordnya dari chord C sampai chord yang paling sulit ya. Jadi saya berlatih setiap hari dan setiap hari sampai saya menjadi gitaris yang hebat ya. Jadi sama, public speaking juga adalah skill yang perlu kita latih dan kita lakukan. Selama kita tidak mau melakukan, kita malu, kita takut salah, kita takut, maka selama itu pula skill ini tidak akan melekat pada diri kita ya. Even hanya berbicara dengan pasien dan keluarga pasien itu pun butuh suatu latihan, karena kita menyampaikan sebuah ide, gagasan, menyampaikan program terapi, menyampaikan edukasi dan sebagainya. Jadi public speaking adalah ilmu yang praktek, tidak bisa hanya melihat, mendengar saja, tapi kita doing ya. Makanya saya membuat sebuah study club untuk tempat berpraktek public speaking ya, supaya apa ya, supaya terasah ya secara mental, secara teori dan konsep itu benar-benar teraplikasikan dalam dunia yang nyata ya. Baik teman-teman, kita berlanjut ke video selanjutnya dan slide selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu tentang membangun mental ya. Hal pertama yang harus kita siapkan, yang kita lakukan sebelum kita berpublic speaking di depan umum, di depan mahasiswa ataupun di depan teman-teman atau di depan pasien dan keluarga pasien, maka yang harus kita lakukan adalah membangun mental kita ya. Mental seperti apa yang harus dibangun, nanti kita akan bagi menjadi tahap preparation, kemudian on stage, pre-stage dan juga on stage ya. Kita akan bahas satu-satu. Oke, sebentar, agak ngadat ya. Biasanya sebelum kita berpublic speaking atau jauh sebelum kita public speaking adalah ada rasa ini ya, takut, khawatir ya, was-was ya. Takut slide-nya jelek, takut kita grogi ya, takut kita demam panggung dan sebagainya. Jadi sudah saya singgung di video sebelumnya bahwa takut harus dilawan ya, harus dikendalikan ya. Selama kita takut, maka selama itu pula skill public speaking kita tidak akan bertambah atau menjadi lebih baik ya. Jadi takut harus dikendalikan dan harus kita lawan ya. Maka supaya tidak takut, kita harus tahu konsep dan juga teknik-tekniknya ya. Utamanya adalah fase-fase sebelum kita tampil ya. Apa yang harus kita lakukan? Ada fase preparation dan juga pre-stage dan juga on stage ya. Fase-fase ini yang harus kita ketahui, trik-triknya dan masalah-masalah yang ada pada fase ini. Oke teman-teman, di fase pertama adalah preparation ya. Ini adalah jauh sebelum kita berpublic speaking ya. Apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, kita harus meningkatkan knowledge kita, pengetahuan kita ya, tentang apa yang mau kita sampaikan ya. Kalau kita mau menjelaskan pada pasien dan keluarganya tentang stroke, karena pasien ini kebetulan pasien stroke ya, kita harus baca dan membaca semua tentang stroke. Kita harus tahu A sampai Z tentang stroke. Kalau kita mau presentasi tentang corona ya, kita harus membaca dan mengetahui segala hal tentang corona. Kita bertanya pada ahlinya, kita melihat video-video YouTube atau bahkan jurnal-jurnal yang sudah terbit ya. Jadi dengan membaca, mendengar ya, bertanya pada ahli dan mencari jurnal adalah salah satu cara untuk kita meningkatkan knowledge kita ya, pengetahuan kita. Karena ketika berpublic speaking kita ini mau mentransfer knowledge ya kan, baik pada pasien, baik pada mahasiswa, baik pada teman-teman kita di kelas atau pada masyarakat sekitar kita tentang suatu topik atau suatu ilmu. Kalau knowledge kita tidak ditambah, jadi apa yang mau kita transfer gitu kan, logikanya seperti itu. Jadi knowledge harus kita tambah sebanyak-banyaknya. Dan menurut saya seorang public speaker harus menguasai knowledge 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali lebih banyak dari orang yang sedang diajak bicara ya.
ketika kita mau berbicara tentang stroke, maka kita tidak hanya tahu 100%, tapi kita bisa lebih, bisa 200%, 300%, dan 400%, supaya apa yang kita sampaikan benar-benar sampai, dan juga orang yang kita ajak bicara itu meningkat value knowledge-nya tentang stroke tersebut ya. Jadi kita harus tahu lebih banyak dari orang yang kita ajak bicara. Oke. Jadi tahap pertama adalah knowledge, di mana biasanya kita agak malas ya untuk mengulik di sini, malas membaca, malas bertanya ya, malas untuk mencari tahu apa yang mau kita sampaikan ya. Jadi ini fase dasar dan kita tidak boleh malas, kita harus terus mencari dan mencari tahu apa yang mau kita sampaikan sedetail-detailnya. Oke. Fase yang kedua adalah menulis materi. Sebetulnya setelah kita tahu knowledge yang banyak, kita rangkum menjadi satu, kita harus menuliskan dalam bentuk PowerPoint atau poster ya. Tetapi untuk menulis materi akan saya sampaikan di belakang ya. Untuk PowerPoint nanti kita akan singgung-singgung sedikit ya di depan sini. Oke, bayangkan kita sudah menulis materi yang akan kita sampaikan dalam PowerPoint. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita membayangkan tampil atau mental praktis. Ini melatih alam bawah sadar kita ya. Membayangkan tampil yang seperti apa ya. Kalau bisa kita membayangkan tampil di tempat itu. Misal kita mau presentasi di kelas, misal presentasi di suatu hall atau di suatu tempat pertemuan, maka kita bayangkan kita berada di situ. Kita sering membayangkan bahwa kita berhasil presentasi di situ dengan baik ya, kita menyampaikan materi dengan baik, kita tidak grogi, semua pertanyaan bisa kita jawab dengan lugas dan tepat. Penonton semua bertepuk tangan pada kita ya. Kita bayangkan hal-hal positif terjadi pada kita pada saat kita berpresentasi di tempat atau event itu. Jadi membayangkan hal positif ini akan membangun mental kita pada saat kita bertemu dengan keadaan yang sebenarnya. Mengetahui lokasi dan tempat dalam presentasi itu jauh lebih baik ya. Kita bisa membayangkan suasana kelasnya seperti ini ya, LCD-nya di sebelah sana, kita berdiri di sebelah sini, kita berjalan ke kiri dan ke kanan ya. Dengan mengetahui layout suatu ruangan yang akan kita gunakan untuk tampil jauh lebih baik ya. Tetapi kalau kita tidak tahu layout ruangannya, kita bisa membayangkan tampil saja untuk membawakan satu materi yang sudah kita susun. Jadi mental praktis atau membayangkan tampil suatu hal yang sangat penting untuk membangun mental kita. Saat kita tampil, kita akan jauh tidak grogi karena kita merasa kita pernah berhasil di tempat itu. Kita pernah berhasil presentasi di situ dengan sangat-sangat sempurna. Oke, itu membayangkan tampil. Lalu fase selanjutnya adalah kita latihan, teman-teman. Ini yang mungkin banyak tidak diketahui oleh banyak orang, bahwa presentasi ataupun slide ataupun PowerPoint yang sudah kita tulis harus kita latih. Kita harus berlatih membawakannya slide per slide. Supaya apa? Supaya kita jauh lebih pede pada saat hari H ya. Kita bisa berlatih slide per slide ya. Kalau ada yang kurang ditambahin, kalau ada yang kelebihan dikurangin, sehingga kita bisa tahu alokasi waktu setiap slide yang kita sampaikan. Tidak jarang ada penampil yang karena saking groginya dia terlalu cepat menyampaikan sehingga banyak waktu yang tersisa padahal masih banyak waktunya. Atau berkebalikan, ada penampil yang terlalu santai sehingga waktunya sudah habis, slide-nya baru sampai setengah ya, dia masih hutang setengah slide yang belum dia sampaikan ya. Dengan berlatih kita akan tahu manajemen kita, sejauh mana slide ini dibawakan, sedalam apa ya. Pada slide pertama saya bicara tentang apa sih, slide kedua saya ngomong tentang apa sih, pada slide ini ada video, nah video ini saya menjelaskan apa. Nah itu hanya didapatkan ketika teman-teman berlatih ya, berlatih dan berlatih sebelum hari H itu akan jauh lebih baik ya. Dan juga tidak akan ada materi yang kelewatan ya. Misalkan saya mau menyampaikan suatu topik ABC, ketika saya tidak berlatih bisa jadi saya hanya menyampaikan A dan B, C ini bisa jadi kelupaan atau bagaimana karena saya grogi pada saat tampil di depan audiens. Sehingga dengan berlatih, ketika topik tadi ABC tadi kita bisa sampaikan dengan sempurna, semua kita bisa sampaikan. Kemudian saya beritahu lagi bahwa ketika kita sudah berlatih dengan sempurna, kita sudah berlatih slide per slide sampai slide terakhir, maka pada saat kita tampil kita tidak perlu berpikir tentang isi slide kita.
kita hanya berpikir tentang bagaimana memanajemen suara kita, penampilan kita, intonasi kita, nafas kita, dan juga meraih perhatian dan pandangan penonton kepada kita. Presentasi bukan melihat ke layar, tapi presentasi adalah melihat ke audiens. Bagaimana kita bisa melakukan grabbing, meraih audiens untuk melihat kita secara terus-menerus. Kalau kita tidak berlatih sebelumnya, pikiran kita akan bercabang sangat banyak, ya. Kita akan berkonsentrasi menyampaikan per slide, ya. Kita akan melihat ke layar bolak-balik, ya. Kita tidak memperhatikan penampilan kita. Nafas kita ngos-ngosan, ya. Intonasi kita nggak karuan, ya. Kita kurang keras dalam menyampaikannya dan sebagainya. Bahkan sampai yang terparah, kita tidak berinteraksi dan bertatap mata dengan audiens kita dari depan, belakang, tengah sampai di pojok kanan dan kiri. Jadi dengan berlatih, maka salah satu keuntungannya adalah kita bisa mengurangi beban kita pada saat kita tampil, ya. Kita hanya memikirkan performa kita, tidak perlu memikirkan slide per slide karena kita sudah berlatih sebelumnya. Dan teman-teman semuanya, tempat yang paling enak untuk berlatih presentasi adalah pada saat kita naik motor, ya. Ini adalah pengalaman saya ketika saya mau tampil di suatu acara, saya sudah membuat slide-nya, maka bersepeda motor adalah salah satu tempat dan waktu yang sangat tepat untuk melatih presentasi kita. Saya bisa berlatih dari assalamualaikum, pembukaan, dan seterusnya sampai selesai. Saya bahkan bisa sampai hafal slide per slide yang akan saya sampaikan. Karena apa ya? Saya berlatih, ya. Setiap hari saya ngomong tentang hal tersebut, ya. Jadi sambil naik motor, daripada bengong, daripada dengerin musik, atau daripada kita tolah-toleh tidak jelas, ya lebih baik kita berlatih tentang PowerPoint yang sudah kita tulis, ya. Kita latih intonasi kita, seberapa tinggi nada dalam kita berbicara, nafas, dan sebagainya. Itu akan jauh lebih baik lagi ketika kita mau tampil. Oke. Itu video tentang preparation, ya. Kita akan berlanjut tentang pre-stage, tapi sebelumnya saya ingin menekankan tentang PowerPoint dulu. Masih ada ya 5 menit lagi. Oke, PowerPoint. Dengan kita berlatih, kembali lagi ya, dengan kita berlatih, maka kita tidak bergantung pada PowerPoint kita, ya. Kadang-kadang kan ada aja kendala teknis, ya. PowerPoint tidak menyala atau LCD-nya tidak connect dengan laptop atau bahkan mati lampu. Ketika kita hanya menggantungkan presentasi kita dengan PowerPoint, maka kita akan mati gaya pada saat presentasi. Kita tidak punya bahan untuk kita sampaikan. Tapi kalau kita sudah berlatih, sudah hafal slide per slide, maka bahkan mati lampu pun kita masih bisa beraksi. Kita masih bisa menjelaskan dengan menulis di dalam papan tulis dengan spidol. Itu sudah cukup, ya. Sehingga dengan berlatih kita bisa melepas ketergantungan kita dengan PowerPoint. Oke. Dan untuk PowerPoint sendiri ada hal-hal yang harus kita perhatikan, teman-teman, ya. Yang pertama adalah tentu tidak boleh terlalu banyak tulisan. Yang namanya poin adalah poin. Kekuatan poin, PowerPoint, ya. Berarti kita menulisnya hanya per kata saja. Setiap kata kita jelaskan dengan bahasa kita. Tidak boleh satu slide itu penuh dengan tulisan yang kecil-kecil, ya. Atau bahkan yang paling parah adalah tulisannya dalam bahasa Inggris. Itu akan sangat parah lagi, ya. Audiens datang pada hari itu, baik itu teman kita atau mahasiswa kita, duduk manis melihat slide kita, itu mereka nggak ngerti, belum tahu apa yang akan mereka dapatkan, ilmu baru, ya. Kalau kita kan sudah tahu mau dibentuk apa PowerPoint-nya, kita sudah tahu. Tapi bagaimana dengan audiens? Mereka datang tidak ngerti apa yang akan mereka dapatkan, tapi tiba-tiba ada tulisan yang sangat banyak. Konsentrasi mereka akan terpecah dengan hal tersebut, ya. Mereka akan berkonsentrasi untuk membaca tulisan, untuk menerjemahkan, untuk menafsirkan, sambil melihat Anda menerangkan, sambil menulis lagi, ya. Jadi kegiatan ini terlalu banyak dilakukan oleh audiens sehingga tidak efektif untuk audiens untuk meningkatkan knowledge mereka. Jadi ini perlu dihindari dan perlu diwaspadai. Dan saya beritahu untuk menjadi audiens ketika 5 menit pertama itu fokus mereka masih kita bisa dapatkan fokus mereka. Tapi setelah 5 menit ketika presentasi kita membosankan, slide kita banyak tulisan, maka itu akan mengganggu atensi dan juga perhatian mereka pada kita. Sehingga penataan PowerPoint itu juga menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan kita dalam berpresentasi.
Makanya fungsi latihan di sini tadi sangat besar sekali, penting sekali. Karena ketika audiens tidak fokus kepada kita, kita harus bisa menarik fokus mereka dengan apapun. Nah, kalau kita fokusnya masih di PowerPoint, masih membaca slide, tidak melihat audiens, ya berarti kita membuang waktu percuma. Kita presentasi dengan percuma, kita hanya menghabiskan waktu, tidak menambahkan knowledge pada mereka. Saya kira sampai di situ paham teman-teman tentang aturan PowerPoint ya. Yang ini harus diketahui bahwa PowerPoint adalah poin, sebuah aplikasi untuk menulis poin, bukan power paragraph, bukan copy paste dari Microsoft Word, di copy dan di paste di PowerPoint ya, bukan seperti itu. Audiens akan sangat bingung, apalagi setelah 5 menit mereka duduk itu akan tidak fokus ya, akan main HP, akan ngobrol dengan sebelahnya atau bahkan sampai tertidur ya. Jadi kemampuan kita untuk menyampaikan materi tergantung dari latihan kita dan juga penulisan kita, gaya penulisan kita di PowerPoint. Lebih baik dengan skema, dengan kata yang kita jelaskan dengan bahasa kita sendiri, itu jauh lebih baik. Karena audiens tidak akan kebingungan melihat slide kita. Kalau slide kita simple, maka audiens hanya mendengarkan kita saja ya, slide-nya hanya untuk sampingan saja. Tapi kalau slide kita banyak tulisan, maka audiens akan terpecah. Dia ingin tahu apa itu isinya di dalamnya, dia ingin menginterpretasikan sendiri, dan dalam bahasa Inggris lagi itu akan jauh lebih sulit bagi audiens untuk fokus pada kita. Oke teman-teman, kita pause dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan ke Prestage di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke fase selanjutnya dari membangun mental, yaitu fase Prestage ya. Setelah kita preparation yang cukup panjang, kita akan masuk ke Prestage ya, dimana ini beberapa menit sebelum kita tampil ya, baik di depan kelas ya, di suatu hall ataupun suatu acara ilmiah. Di fase Prestage ini yang harus kita lakukan adalah menata psikologis ya. Keluhan-keluhan yang banyak muncul di sini adalah rasa grogi ya, jantung kita jadi berdetak lebih cepat ya, kemudian perut jadi tidak karu-karuan ya, kebelet BAB, BAK dan seterusnya ya. Maka saran saya, selesaikan dulu masalah yang terkait dengan BAB dan BAK ya. Kalau memang kebelet ya segera diselesaikan dulu ya, sebelum kita benar-benar tampil di depan ya. Kalau sudah tampil kan agak susah untuk menyelesaikan hal tersebut. Dan masalah yang lain adalah yang biasanya menyertai kita saat tampil adalah deg-degan ya. Ini adalah masalah yang khas, kemudian keringat dingin ya, kemudian gugup dan sebagainya ya. Kenapa ini bisa terjadi ya? Bahkan seorang yang profesional pun ya, sebelum naik panggung itu pasti ada deg-degannya ya, dengan situasi dan lingkungan yang baru, dengan tema yang baru, dengan orang-orang yang baru, itu pasti akan menimbulkan stresor tersendiri. Atau mungkin ada stresor yang lain ya, misalkan ada pejabat yang datang, atau direktur atau pimpinan kita yang datang, atau mungkin ada orang-orang yang lebih pandai dari kita, misalkan ada profesor, ada dosen dan sebagainya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Maka salah satu trik yang harus kita lakukan adalah mengetahui teknik-teknik relaksasi ya. Jadi denyut jantung yang bekerja dengan sangat cepat atau heart rate kita yang naik begitu tajam sebelum kita tampil harus kita kontrol dengan relaksasi ya. Kenapa relaksasi? Jadi heart rate yang meningkat ya sebelum kita tampil itu akan berpengaruh pada semua sistem tubuh kita ya. Nafas kita pun jadi cepat ya, keringat dingin atau keringat lebih banyak keluar ya, perut jadi tidak enak. Itu adalah manifest dari heart rate kita yang berdetak terlalu cepat dibandingkan dengan biasanya. Dan tentu kita tahu bahwa heart rate tidak bisa kita perintah ya, tidak bisa kita manajemen. Hey jantung, kamu jangan deg-degan terlalu kencang ya, kamu harus relax ya. Tidak bisa seperti itu karena memang sistem otonom ya. Yang bisa kita manajemen adalah sistem nafas kita teman-teman ya. Kita bisa mengontrol nafas kita. Jadi sebelum kita tampil kita harus melakukan latihan-latihan relaksasi
ya, nafas dalam kemudian buang ya, ambil nafas buang. Jadi kita akan menurunkan respiratory rate dengan harapan setelah nafas kita jadi tenang, maka jantung kita akan juga menurun dengan sendirinya detaknya gitu ya. Maka kuncinya adalah kita bisa melakukan dengan teknik-teknik relaksasi ya, seperti stretching ya, dari kepala, kemudian pinggang, dada dan sebagainya, terutama untuk organ-organ yang saat kita public speaking kita pakai ya. Jadi relaksasi bisa dengan stretching, kemudian mengatur nafas, nafas dalam, usahakan nafas perut ya. Kenapa perut nanti akan coba kita bahas di on stage ya. Jadi itu yang harus kita lakukan ya. Ya, ini sudah saya sampaikan, heart rate akan berbanding lurus dengan respiratory rate, sehingga kita harus manajemennya via respiratory rate saja. Kita atur nafas kita dengan tenang, dalam ya, kita relaksasi di pojok atau mungkin di belakang stage yang sebelumnya kita akan tampil ya. Dengan nafas dalam ya. Kalau perlu dengan berteriak teman-teman. Kalau keadaan memungkinkan, kalau ruangan memungkinkan, misal kita ke toilet sebentar, kita bisa berteriak dengan sekencang-kencangnya. Untuk apa ya? Untuk menurunkan tension ya, menurunkan stresor dan ketegangan. Karena otot yang terlalu tegang karena grogi kita itu juga akan mempengaruhi performa kita ya. Jadi di fase pre-stage ini kuncinya adalah relaksasi ya. Kita atur nafas kita ya, kita relaksasi pada otot-otot yang sekiranya dipakai untuk kita perform, seperti otot leher, pundak ya, otot bahu ya, otot perut ya, kita bisa lakukan relaksasi. Kemudian yang perlu lagi diperhatikan pada fase pre-stage ini adalah kita bisa melakukan pemanasan yang lain, yaitu pemanasan vokal. Ini penting karena ketika kita berbicara kita harus jelas ya, tidak ada lendir yang tiba-tiba mengumpul di tenggorokan kita. Maka pemanasan untuk persiapan vokal kita bisa lakukan dengan humming ya, seperti ya, gunanya untuk mengalirkan lendir dari tenggorokan kita ya. Kemudian kita bisa pemanasan lidah, rahang ya, tentu teman-teman sudah tahu kita pemanasan vokal a i u e o dan sebagainya. Teman-teman bisa kunjungi channel beberapa penyanyi ya, di YouTube ya. Ada Ari Lasso yang pernah membagikan bagaimana tips untuk pemanasan sebelum dia tampil. Ada Once juga pernah membagikan sehingga ketika kita tampil suara kita jauh lebih jelas, clear, tidak ada lendir, nafas kita termanajemen dengan baik. Kemudian tentang nafas, usahakan pada saat kita berbicara kita menggunakan nafas perut ya. Makanya dari awal adalah nafas perut yang kita pakai. Teman-teman bisa lihat bagaimana Raffi Ahmad dan juga Denny Cagur ketika membawakan sebuah acara, mereka tidak menggunakan nafas perut. Mereka berteriak, mereka pita suaranya dikeluarkan atau dikontraksikan dengan sekuat-kuatnya ya. Itu akan sangat berbahaya ketika kita memang setiap hari bekerjanya dengan suara ya, seperti dosen ya, seperti penyanyi mungkin ya, atau orang educator ya. Sehingga manajemen nafas dan juga suara ini sangat-sangat penting. Perlu teman-teman ketahui ketika kita berbicara setengah jam sampai 1 jam itu energi yang kita keluarkan cukup besar ya. Kalau yang belum terbiasa public speaking, ketika kita berbicara lebih dari 30 menit, setelah kita selesai maka badan kita seperti sakit semua ya, seperti tenaga kita habis ya, karena memang bersuara itu membutuhkan banyak energi ya. Apalagi dalam berpublic speaking kita harus membagi konsentrasi kita ke berbagai macam hal. Dan manajemen suara menjadi salah satu kunci keberhasilan kita untuk menghemat suara kita dan energi kita ya. Ada beberapa kasus penyanyi dan juga MC yang sudah pernah kena masalah di pita suara karena cara bersuara mereka sangat keliru ya, tidak menggunakan otot perut. Ada Omes ya, ada Ari Lasso dan Once juga ya. Teman-teman bisa search apakah benar mereka bertiga pernah mengalami hilang suara karena memang pita suaranya bekerja dengan begitu keras dalam waktu yang lama. Dan Raffi Ahmad pun saya lihat sudah mulai berbeda suaranya daripada dulu, karena memang saya lihat pola nafasnya tidak terlalu bagus ya. Dia bersuara tidak dengan otot perutnya atau diafragmanya, tapi dengan menekan pita suara sekuat-kuatnya, sehingga dia seperti berteriak ya, seperti ngoyo kalau dalam bahasa Indonesianya.
sehingga nafas perut menjadi kunci untuk relaksasi sekaligus untuk mengeluarkan suara ya. Teman-teman bisa browsing sendiri bagaimana caranya mengeluarkan suara dengan kontraksi diafragma dan otot perut. Akan jauh berbeda, akan jauh lebih efisien ya, di tenggorokan kita akan jauh lebih enak ya. Teman-teman kalau jeli dari awal, dari kata pertama saya bilang assalamualaikum, sampai saat ini saya menggunakan otot perut dan diafragma saya dalam mengeluarkan suara ya. Saya tidak menggunakan sama sekali kekuatan otot di leher saya untuk mengeluarkan suara ya. Saya tidak berteriak sama sekali, tapi saya menggunakan manajemen nafas perut sehingga suara saya jauh lebih mudah dikontrol ya, intonasinya, kemudian jelas dan tidaknya ya. Bahkan untuk penyanyi pun ini sangat-sangat bermanfaat. Untuk apa? Untuk menjaga konsistensi dari nada yang dia ucapkan ya. Nadanya tidak bergetar, atau bahasa kerennya pitch ya. Pitchnya akan sangat tepat kalau dia menggunakan nafas perut ya. Kurang lebih itu ya. Fase pre-stage adalah fase dimana kita merelaksasikan diri kita turunkan heart rate kita dengan cara mengontrol latihan nafas ya. Kalau bisa berteriak sekuat-kuatnya sebelum kita naik ke atas pentas supaya kita lebih rileks. Oke. Baik, kita lanjutkan ke fase on stage. Ini humming dan mouth exercise sudah ya tadi ya, untuk mengencerkan dahak dan juga pemanasan di organ-organ suara bagian luar. Oke, sekarang fase on stage. Pada saat perform, apa yang kita harus lakukan teman-teman ya? Iya, pada saat kita tampil, kata pertama yang harus kita sampaikan assalamualaikum, selamat pagi, atau seterusnya. Maka kita harus pura-pura pede ya. Senyum saja, salam saja, sapa saja, pura-pura pede dengan audiens ya. Kalau kita kaku ya, merasa takut, wah saya takut salah, takut grogi ya, jadi ekspresi wajah kita akan sangat kelihatan, kita tidak rileks. Maka pertama yang kita lakukan, kita ada di depan audiens adalah pura-pura pede. Sudah senyum saja, yakin bahwa saya bisa membawakan materi ini, yakin saya bisa menguasai audiens ya. Kemudian yang kedua, bergerak ya. Bergerak adalah salah satu trik untuk mengurangi grogi kita. Kalau kita grogi dan kita hanya diam di satu titik ya, hanya freeze di satu tempat saja, itu akan tambah grogi ya, karena tubuh kita akan jauh lebih dingin. Beda kalau kita bergerak ya, bergeser ke kanan, ke kiri ya, memindah mic kanan ke kiri, memindah pointer ke kanan dan ke kiri, itu akan membuat tubuh kita bergerak. Produksi panas akan terjadi di situ dan kita akan jauh lebih rileks ya. Asal jangan bergerak yang terlalu berlebihan ya, bergeraklah yang wajar ya. Kemudian nafas, ini yang belum saya tuliskan. Nafas harus dengan nafas perut. Pada saat kita bersuara dan berbicara, pakailah nafas perut ya, jangan menggunakan tekanan pada pita suara kita yang keras, yaitu akan sangat mengeluarkan banyak energi. Kemudian ini yang tidak saya sarankan sebetulnya, yaitu dengan mengaku. Biasanya orang yang tidak pede pada saat dia awal berbicara, dia langsung mengaku saja, maaf saya sedang grogi, saya sedang tidak belajar, tidak mempersiapkan materi ini dan sebagainya. Saya rasa jangan seperti itu ya. Saran saya jangan mengaku bahwa Anda sedang grogi, karena itu akan menurunkan ekspektasi penonton pada Anda, menurunkan audiens harapannya ya. Kalau di kata pertama Anda sudah mengatakan saya grogi, ya sudah ya, Anda akan jatuh ya. Ekspektasi penonton dan audiens tidak akan besar pada Anda. Mereka tidak yakin bahwa Anda bisa membawakan materi ini dengan baik. Ya, kalau bisa jangan mengaku. Kalaupun toh terpaksa mengakulah yang elegan, tapi jangan dilakukan juga ya kalau bisa. Yang elegan tuh gimana ya? Misalkan karena saya berdiri di hadapan audiens yang luar biasa pada pagi hari ini, saya agak grogi ya. Sebetulnya juga tidak elegan menurut saya. Ini sangat menurunkan ekspektasi audiens pada saya ya, pada kita. Jadi mengaku grogi ini usahakan tidak pernah dilakukan ya. Kemudian yang perlu diketahui adalah di 2 atau 3 menit pertama kita tampil itu pasti akan terjadi peningkatan heart rate. Kita akan jauh lebih grogi. Makanya tipsnya adalah persiapkan template ya. 2 menit awal persiapkan template itu adalah dari salam, ucapan terima kasih, memanjatkan puji syukur, atau mungkin bercerita tentang hal-hal yang Anda alami pada saat sebelum berangkat ke tempat atau ke TKP.
Jadi dengan hal tersebut Anda memberikan kesempatan pada jantung untuk lebih rileks ya, nafas untuk lebih teratur. Jadi ketika Anda on stage jangan langsung menuju pada slide dan menyampaikan slide pertama, tapi mulailah dengan basa-basi dulu ya. Basa-basi dengan ucapan selamat pagi, semoga sehat selalu, memanjatkan puji syukur, atau mungkin cerita tentang kondisi yang sedang aktual pada saat itu akan lebih memudahkan jantung Anda untuk lebih rileks ya. Karena 2 menit pertama ini adalah tantangannya ya. Jadi jantung jauh lebih cepat berdetak ya, suara seperti mau habis, sehingga Anda harus memanajemen diri Anda dengan siapkan template 2 menit awal ya. Anda berbicara yang sudah dihafal sebelumnya ya, ucapan terima kasih, selamat pagi dan seterusnya itu kan sudah hafal otomatis ya. Jadi Anda punya waktu, kesempatan untuk beradaptasi dengan lingkungan, jantung punya kesempatan untuk turun heart rate-nya, nafas jauh lebih relax ya, jauh lebih relax, sehingga Anda bisa mengontrol intonasi setelahnya. Nah setelah itu baru masuk ke slide pertama. Jadi jangan langsung ke slide pertama ya. Misal pun waktunya sangat terbatas ya, mungkin dikurangi bisa 30 detik untuk berbahasa basi dulu ya, supaya tubuh Anda siap dan beradaptasi dengan lingkungan dan siap untuk membawakan materi dengan suara yang bagus, dengan ekspresi Anda yang terbaik ya, dengan intonasi dan juga interaksi dengan audiens ya. Kurang lebih itu di fase preparation teman-teman, dari membangun mental ya, ada preparation, pre-stage dan on stage ya. Kita akan berlanjut ke video selanjutnya, jadi tetap stay tune ya dan dengarkan podcast ataupun penjelasan ini lebih jauh. Oke. Baik teman-teman, kita masuk ke fase selanjutnya atau bab selanjutnya, yaitu tentang pengetahuan dasar-dasar komunikasi ya. Ada 3 hal yang harus kita bahas di sini, ada verbal, vokal dan juga visual ya. Verbal ini menyangkut kosakata yang kita pilih pada saat penyampaian materi. Kemudian vokal adalah bagaimana intonasi kita, nafas kita ya. Kemudian visual adalah bagaimana penampilan kita dan juga penampilan dari PowerPoint kita ya. Kita langsung ke yang pertama, yaitu verbal. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Dan ternyata kata-kata yang kita pilih ini berpengaruh 7% ke audiens yang sedang mendengarkan ya. Yang penting makna yang harus kita tanamkan ya, sesuaikan dengan audiens ya. Jadi kalau audiensnya agak awam, maka kata-kata yang harus kita pilih juga kata-kata yang sederhana, yang bisa dimengerti ya. Untuk bisa memilih banyak kata, dari kata-kata yang biasa sampai yang kata-kata yang bagus, yang levelnya tinggi, teman-teman harus tentu banyak membaca, banyak mendengar ya, banyak menulis juga ya. Karena public speaking tak ubahnya menulis ya, cuma medianya berbeda, satu dengan suara, satu dengan tulisan ya. Mungkin ini sudah jelas ya, teman-teman bisa menerjemahkannya sendiri ya. Intinya ketika kita sedang berbicara, kita harus melihat kapasitas orang yang kita ajak bicara ya. Kalau memang pengetahuannya ada di bawah kita, berarti kita harus menyesuaikan dengan kata-kata yang kita pilih ya. Jangan terlalu rumit ya, jangan terlalu membuat audiens jadi tidak memahami dan tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi fleksibel saja dengan audiens yang sedang kita hadapi. Oke, yang kedua adalah vokal ya. Vokal ataupun intonasi, nafas ya, artikulasi itu berpengaruh pada audiens 38% ya. Sehingga kita perlu memainkan intonasi dan nada kita dalam berbicara ya. Kadang-kadang kita agak slow, kadang-kadang pada fase tertentu kita agak tinggi ya. Tergantung dari kebutuhan kepentingan suatu materi itu ya. Kita sendiri yang tahu mana yang harus kita tekankan, mana yang harus kita ulangi ya, mana yang harus kita bawakan dengan intonasi yang biasa saja ya. Dan tentu usahakan jangan monoton dari awal sampai akhir ya. Supaya tidak monoton, teman-teman bisa latih ya dengan cara
berbicara ya, kemudian direkam di handphone masing-masing, kemudian didengarkan ya. Di mana, di fase mana saya terlihat monoton ya, di slide mana saya terlihat kurang menekankan atau intonasinya kurang dan sebagainya. Ini juga berlaku untuk teman-teman yang sedang menjelaskan pada pasien ya, yang menjelaskan pada keluarga pasien, tentunya lebih awam ya, maka kita pakai bahasa yang standar, yang biasa, yang mudah dimengerti. Kemudian intonasi juga kita permainkan ya. Ketika ada suatu hal yang penting yang harus dilakukan setiap hari, teman-teman harus tekankan di situ dengan intonasi vokal yang lebih tinggi dari sebelumnya ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian visual teman-teman ya, visual paling banyak berpengaruh untuk audiens kita ternyata ya, ada 55% di situ. Data ini saya ambil dari buku Quantum Public Speaking ya. Jadi ada penelitian, saya lupa ini siapa yang meneliti, ada penelitian yang dia sampaikan, ada angka-angka seperti ini ya. Visual ini ada dua, ada dari kita sebagai seorang penampil dan ada dari slide kita yang kita tampilkan, slide atau poster mungkin ya. Tatapan mata ke audiens dan ekspresi wajah, gerak tangan itu sangat mempengaruhi ya. Makanya di awal kita sudah menekankan untuk melatih slide per slide presentasi kita, supaya apa? Ketika tampil kita hanya fokus pada visual ini ya, kita menatap semua audiens satu persatu. Jadi tatapan kita ke layar atau ke laptop itu paling tidak harus dikurangi, tidak 100% kita harus menatap ke layar, tapi alokasikan waktu kita untuk lebih banyak menatap ke audiens ya. Kadang-kadang kita menatap ke layar karena untuk menjelaskan suatu gambar atau video ya, tetapi setelah itu kita kembali lagi ke audiens ya, karena tatapan kita ke audiens satu persatu pada berbagai sisi dan juga pada berbagai sudut di mana audiens duduk, ini sangat penting untuk menarik visual mereka. Kemudian ekspresi wajah kita ya, kemudian gerak tangan kita ya. Kalau kita menjelaskan dengan gerak tangan akan jauh lebih menarik ya. Bagaimana kita memindahkan mic atau pointer dari tangan kiri ke kanan, kemudian gerak kaki kita ke kanan kiri, atau bahkan kadang-kadang kita mendekati audiens yang sebelah pojok, yang di depan, yang di tengah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, penampilan dari PPT kita, PowerPoint kita ya. Ya, ada beberapa hal PowerPoint yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Usahakan PowerPoint kita juga menarik secara visual, tapi jangan terlalu heboh juga ya. Jangan menampilkan gambar-gambar yang tidak sesuai dengan tema, atau jangan menampilkan animation ya, tahu ya, yang bergerak-gerak ya, kan ada anjing lari-lari atau orang yang sedang berlari-lari, sehingga akan menimbulkan distraksi pada audiens tidak fokus pada kita, malah terganggu dari animation yang kita tampilkan pada PowerPoint kita ya. Dan salah satu tadi unsurnya adalah jangan terlalu banyak tulisan, karena itu akan sangat mengganggu penampilan PowerPoint kita ya. Banyak sekali template PowerPoint yang bisa teman-teman unduh di Google ya, bisa cari template PowerPoint yang menarik, atau kalau mau bikin sendiri bisa ada beberapa tutorial dari YouTube yang memang khusus untuk PowerPoint ya. Jadi PowerPoint desainnya bisa kita desain sendiri supaya menarik ya, dilihat menarik, tidak terlalu banyak tulisan, tetapi menyampaikan suatu pesan yang benar-benar bermanfaat untuk audiens ya. Ini adalah tentang dasar-dasar komunikasi ya teman-teman. Kemudian tentang penampilan kita ya, pakailah pakaian yang terbaik gitu ya, jangan pakai pakaian yang asal-asalan ya. Pakaian terbaik yang kita nyaman di ruangan tersebut, yang kelihatan dilihat orang itu penampilan kita cukup menarik gitu ya. Ya memang wajah tidak bisa kita samakan dengan yang lain, tapi kita bisa merubah penampilan kita dari segi baju, tata busana, dan juga berbagai macam aksesoris dalam tubuh kita ya. Kalau wajah saya tidak bisa berbuat banyak karena memang sudah dari sananya seperti itu, tapi kita bisa merubah hal-hal lain ya, dari pakaian kita, dari ekspresi kita ya, dari cara kita menyampaikan materi dan juga menatap wajah audiens kita, itu akan sangat menentukan performa kita ya. Jangan sampai menggunakan pakaian yang seadanya ya, asal tampil ya.
gunakan pakaian yang menarik dan kita sukai, dan pastinya akan menarik audiens untuk jauh lebih lama melihat kita ya. Itu adalah dasar-dasar komunikasi ya teman-teman. Mungkin tidak terlalu panjang penjelasannya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Oke, kemudian kita akan ke grabbing ya. Grabbing ini bagaimana kita merangkul audiens supaya audiens tetap fokus pada kita, melihat kita. Ya, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ada visual, ada verbal, ada psychological effect ya. Yang visual, apa sih visual impact dari grabbing? Ya, kita harus tampilkan ada gambar, ada video ya. Ada jeda slide. Jadi slide tidak hanya tulisan saja, tapi 3 slide kita kasih gambar yang sesuai dengan topik. 2 slide kemudian ada video yang harus dilihat ya. Jadi tidak tulisan semuanya juga ya. Ada gambarnya yang sesuai dengan topik dan juga video. Itu akan menarik. Lalu ada benda-benda yang harus kita pakai. Misal saya pediatri ya, kadang-kadang untuk menerangkan tumbuh kembang anak saya pakai boneka, saya bawa boneka. Oh, berguling itu seperti ini yang benar, duduk itu seperti ini yang benar, sehingga atraktif dari audiens akan jauh lebih baik ke kita daripada kita hanya ngomong ya. Duduk itu seperti ini loh, ditarik tangannya ya, dipegang panggulnya, itu akan malah tidak menarik ya. Kalau bisa gunakan demo sekalian, karena kita fisioterapis pasti ada prakteknya ya. Ajak audiens untuk ke depan supaya menimbulkan atraktif ya. Ini adalah salah satu contoh demo pasien yang saya lakukan ketika promosi prodi saya di salah satu kota di daerah Madura ya. Karena ruangan pada saat itu sangat luas, kemudian siswa SMA-nya sedikit, kemudian tidak ada mikrofon di situ. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana saya bisa berpromosi dengan baik. Maka strategi saya langsung ajak salah satu siswa untuk ke depan ya, untuk saya analisa geraknya, kira-kira ada masalah enggak ya. Dengan seperti itu saya bisa menarik perhatian semua siswa yang ada di auditorium tersebut ya. Dengan cuaca panas, dengan tidak ada mikrofon, saya tetap bisa menarik perhatian mereka untuk mendengarkan saya, dibandingkan saya langsung datang dan cuap-cuap mengenalkan apa itu fisioterapi, prodi fisioterapi ini kuliahnya berapa tahun dan seterusnya. Itu sangat tidak menarik. Jadi saya harus membuat sebuah strategi dengan mengajak seorang siswa untuk saya analisis posturnya ya. Itu bisa berlaku pada semuanya teman-teman ya. Jadi gunakan media supaya audiens itu bisa melihat kita secara terus-menerus. Kemudian untuk verbal, teman-teman kalau yang pandai bercerita, baik itu cerita atau humor, itu bisa ditambahkan, tapi tidak semua bisa menambahkan cerita dan juga humor ya, karena semua audiens itu sangat suka dengan cerita ya. Cerita-cerita yang pernah kita alami terkait dengan topik tersebut itu akan jauh lebih menarik dan membuat mereka beratensi. Lalu yang ketiga ada selipkan dengan pernyataan yang mengejutkan, yang kira-kira pernyataan ini tidak banyak orang tahu ya. Itu akan membuat atensi mereka jauh lebih cepat melihat ke kita ya. Misalkan, tahu enggak Bapak Ibu, ternyata angka hiperaktif di Surabaya ini sangat besar loh. Di setiap RW dan PAUD sudah saya temukan adanya anak-anak hiperaktif ya. Dari mana saya tahu? Saya pernah roadshow di 63 puskesmas di seluruh Surabaya. Nah, itu akan langsung membuat mata mereka melihat ke kita, karena mereka ingin tahu ya. Sebelumnya mereka nggak tahu dan sekarang jadi ingin tahu lebih dalam. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan dengan melakukan sebuah pernyataan atau data yang kira-kira mengejutkan dan orang tidak banyak tahu. Kemudian yang paling penting ini saya ambil dari stand up komedinya Panji Pragiwaksono. Kita menggunakan jurus hampir ya. Misalkan audiens sudah agak lelah ya, kita beri sebuah pertanyaan ya. Misalkan, Ibu tahu nggak sih kenapa anak hiperaktif itu jalannya jinjit ya. Kemudian ada yang jawab di pojok sana, oh karena ada ini ya. Kalau audiens itu salah, jangan kita bilang salah ya, Bu salah ya. Ketika saat itu kita bilang salah, maka audiens itu akan diam dan tidak mau berpikir lagi, dan audiens yang lain yang punya argumen yang sama dengan Ibu tadi akan terdiam, tidak mau berpikir lagi. Tetapi kalau kita memakai jurus hampir ya, misalkan kenapa anak hiperaktif itu jinjit, maka dia menjawab, oh karena ada kekurangan nutrisi. Nah, jawab saja, kita
kita jawab dengan hampir, padahal itu salah. Kita harus menggunakan kata hampir. Soalnya apa? Ketika kita bilang hampir, ibu itu tadi akan mikir lagi, oh hampir berarti sedikit lagi. Maka audiens yang lain yang punya persepsi yang sama dengan ibu tadi, dia akan mikir yang lain lagi, dia akan berpikir terus ya. Tapi kalau kita bilang salah, maka dia akan stop, diam, tidak berpikir lagi. Oke. Jadi jurus hampir ini bisa dipakai pada semua aktivitas kita dalam berpublic speaking. Ketika kita memberi pertanyaan dan pertanyaan itu sebetulnya jawabannya salah, kita cukup bilang hampir atau sedikit lagi Bu, ayo Bu. Nah, itu akan membuat semua audiens berpikir untuk menjawab pertanyaan kita ya. Jadi jurus hampir ini adalah jurus yang luar biasa untuk membuat audiens fokus dengan kita dan bereksplorasi dengan imajinasinya masing-masing ya, sehingga akan menghilangkan ngantuk, menghilangkan kekurangan atensi dan sebagainya ya. Jadi itu bisa dipakai sebagai jurus untuk menarik atau beratraktif dengan audiens. Oke, kita lanjutkan. Kemudian buat audiens penasaran ya, misalkan di awal kita ngomong, kemudian ibu nanti kalau mau tahu cara manajemen pasien hiperaktif biar nggak jinjit, saya akan beritahu di slide belakang. Nah itu akan membuat audiens juga kontak terus dengan kita ya, akan menunggu-nunggu, wah oh ini saya mau materi ini nih untuk cocok untuk anak saya, jadi saya harus konsen terus, nanti akan diberitahu di belakang ya. Kemudian kadang kita beri dengan ketakutan ya, ibu maaf ya kalau anak ini jinjit dan tidak diterapi dari sekarang, maka ini akan seterusnya jinjit loh Bu, nanti akan gangguan keseimbangan, nanti akan gampang jatuh loh Bu, nanti sekolahnya jadi nggak konsen ya. Jadi itu perlu kadang-kadang kita selipkan supaya apa? Supaya mereka tetap konsen untuk mendengarkan kita. Ketika kita membuat suatu ketakutan, maka harapan mereka nanti pasti ada solusi kan ya, dan kita bisa sampaikan nanti solusinya akan saya sampaikan di belakang ya. Di belakang inilah sebuah kunci bahwa nanti mereka akan tetap fokus pada kita. Oke, kurang lebih itu di slide grabbing ini. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya ya. Oke, siap. Oke teman-teman, kita berlanjut ya ke grabbing. Masih ada hal yang harus diperhatikan ya, ketika audiens sudah mulai tidak fokus dengan kita ya, kita tidak boleh menyerah ya, kita harus tetap membuat audiens untuk tetap melihat kita dan mendengar apa yang kita sampaikan. Ini ada beberapa kata-kata yang cukup ampuh ya, ketika kita ucapkan dengan intonasi yang agak tinggi, biasanya audiens itu mau berpaling dan melihat ke arah kita kembali ya. Ada beberapa kata, misalkan baik, perhatikan. Nah, kurang lebih seperti itu dalam penyampaiannya, atau mungkin lebih keras lagi ketika audiens memang sudah agak tidak fokus dengan kita ya, karena 5 menit pertama itu fokus masih kita bisa capai, tapi setelah 5 menit kita harus berupaya sekuat tenaga untuk membuat audiens tetap melihat dan juga mendengar apa yang kita sampaikan ya. Yang kedua bisa, nah ini penting ya, penting, perhatikan ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga ada ya, satu hal yang harus diingat ya, jadi ketika kita mengucapkan 3 kata sakti ini, kita harus dengan intonasi yang tegas ya, naikkan nada kita ataupun keraskan suara kita supaya mereka tetap memalingkan ya pandangan mereka kepada kita ya, atau mendengar kita lebih detail lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu, nanti bisa teman-teman coba ketika presentasi ya. Oke, kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya. Ya, kita ke bagian bagaimana cara membuat materi ya, membuat materi dan menuliskannya dalam PowerPoint ya. Sebagian PowerPoint sudah saya singgung di depan. Ini adalah menulis materi atau kita sebut dengan mapping ya. Teman-teman semuanya, dalam public speaking, dalam presentasi di kelas ataupun di suatu forum, ada 2 tipe ya, 2 tipe presentasi yang kita lakukan ya, mau yang durasi singkat atau panjang. Kalau yang durasi singkat hanya kurang dari 30 menit ya, misal 15 menit atau 20 menit, kita bisa bagi pembawaan kita menjadi 3 bagian, yaitu pembukaan yang sudah kita hafal 2 menit, kemudian isi dan juga penutup.
Tetapi kalau durasinya panjang 30 menit ke atas, bisa 1 jam atau 1,5 jam pada sebuah perkuliahan 2 SKS, kita harus menggunakan mind mapping ya. Apa yang harus kita sampaikan itu harus di mind mapping kan ya. Atau dosen saya juga mengatakan disebut dengan peta teori ya. Jadi ada hal-hal yang harus kita sampaikan dan kita kembangkan dengan sedetail mungkin ya. Contohnya ini ya, misalkan saya diminta untuk berbicara tentang virus corona di suatu lingkungan masyarakat ya, bisa dikatakan di RT atau di RW di dekat saya. Maka kita harus membuat mind mapping terlebih dahulu, apa itu corona ya. Kita kumpulkan subbab-subbab yang bisa mendukung dalam kita menjelaskan apa itu corona, seperti karakter virusnya, tanda gejalanya, epidemiologinya, dan sampai penyebaran dan juga pencegahannya ya. Kemudian kita bisa perkuat dengan beberapa data dan juga jenis hal-hal yang bisa kita komunikasikan ya. Misalkan dengan cerita ya, kita pernah baca cerita di Wuhan ataupun di negara lain, kita bisa sampaikan. Atau dengan contoh, dengan perbandingan, dengan analogi ya, dengan data-data terkini baik dari pemerintah Indonesia atau dari WHO atau dari manapun. Kemudian dengan teori-teori ya, virus, tentang penyebaran virus ya, spreadingnya seperti apa dan sebagainya. Lalu ada pendapat ahli yang bisa kita tampilkan juga di situ ya. Kemudian bisa kita perluas dengan gambar, dengan video ya. Kemudian dengan cerita-cerita dari kita sendiri ya, atau mungkin dengan sedikit jokes atau humor yang mungkin kita kuasai. Sehingga dengan mind mapping seperti ini, satu topik itu bisa kita kembangkan menjadi banyak subtopik dan kita bisa sampaikan dalam waktu lebih dari 30 menit. Bahkan ini bisa 1 jam kalau kita mau mendetailkan lebih lanjutnya. Mind mapping adalah kurang lebih seperti itu, dan ini berlaku pada semua topik yang teman-teman mungkin akan share kepada halayak atau kepada audiens. Jadi tentukan dulu sub-sub topiknya ya. Kemudian dari sub itu kita bisa selipkan dengan berbagai macam hal-hal ini, 1 sampai 8 ini bisa ditambahkan dengan gambar ataupun video ya, ataupun jokes yang kira-kira memang perlu untuk kita tampilkan ya. Oke, kemudian secara teknisnya dalam penyampaiannya sebetulnya materi public speaking ya itu saja teman-teman ya, pembukaan, isi, dan penutup ya. Tapi ini ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pembukaan, isi, dan penutup. Untuk pembukaan tadi sudah di depan saya sampaikan, amankan 2 menit di awal kita tampil ya. Kita harus membuat template ya, basa-basi, salam, kemudian ucapan terima kasih, memanjatkan doa, dan seterusnya, sampai dengan menceritakan hal-hal yang sedang in dan sedang terjadi pada saat itu. Itu bisa digunakan di 2 menit awal. Tadi saya sudah jelaskan, ini untuk memberi kesempatan kita beradaptasi dengan ruangan, lingkungan, audiens yang baru, materi yang baru, dan sebagainya, sehingga denyut jantung kita sudah ready untuk kita berperformance ya. Nafas kita sudah bagus sehingga intonasi dan suara kita jauh lebih clear untuk diterima oleh audiens ya. Kemudian yang perlu disampaikan sebelum kita masuk ke materi, kita harus menyampaikan manfaat apa untuk audiens ya. Ada alasan apa audiens harus tetap tinggal di kursinya selama setengah jam atau 1 jam mendengar dan melihat kita. Kita harus sampaikan di awal karena ini akan menarik pada audiens ya, dibandingkan kita langsung presentasi dari awal sampai akhir ya. Seperti pada presentasi saya kali ini, saya sudah menjelaskan dari awal bahwa hari ini kita akan membahas 5 macam ya, 5 macam hal-hal yang terkait public speaking, karena itu adalah kunci dari seseorang untuk masuk ke dalam suatu ruangan ya. Ketika kita paparkan di awal, audiens akan semakin penasaran, oh nanti saya akan dapat ini, dan ini menarik bagi saya dan saya harus tinggal di sini dan stay dan fokus di sini. Jadi di awal kita harus menyampaikan apa yang akan kita sampaikan ya, meskipun hanya sedikit tapi kita sampaikan ya, atau dengan kata-kata boleh, dengan tulisan boleh, sehingga audiens yang datang pada saat itu mempunyai kepentingan bahwa materi ini sangat penting buat saya, sehingga harus stay dan tetap tinggal di sini. Oke. Kemudian isi sudah tadi, mind mapping tadi adalah isi. Kemudian penutup yang baik adalah harus menyisipkan satu hal yang harus diingat ya, hal yang harus diingat bisa ditanyakan kepada audiens. Misalkan saya membawakan materi corona, maka saya harus merecall lagi pada audiens. Saya bertanya lagi ya, Bapak Ibu, kira-kira
Sehingga apa yang harus kita lakukan, Bu, supaya tidak tertular virus corona? Ada yang bisa menyampaikan ya, cuci tangan yang bersih, sering cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian social distancing, ya kurang lebih itu. Jadi ada poin yang harus dibawa pulang oleh audiens ini tadi ya. Bagaimana kita tahu audiens sudah memahaminya? Maka kita bisa bertanya di akhir penutup ya. Bisa kita berikan door prize berupa makanan ataupun suatu barang yang kira-kira membuat audiens tertarik untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan kita. Kemudian setelah ini mereka harus apa ya, kita juga harus sampaikan ya. Jadi Ibu setelah pulang dari sini harus melakukan 3 hal tadi ya, misalkan seperti itu. Kemudian yang terakhir, tutup dengan satu kalimat yang mudah diingat ya, yang tidak terlalu panjang ya, yang bisa diingat-ingat terus oleh audiens ya. Misalkan kalau tentang virus corona ya, ingat Ibu, daya tahan tubuh adalah yang utama untuk mencegah terjadinya penularan virus corona. Sudah selesai. Itu adalah penutup yang simple, sederhana, dan bisa dimengerti dan juga diingat-ingat oleh audiens. Jadi hal-hal itulah yang harus kita tambahkan pada presentasi ataupun public speaking kita di pembukaan dan juga di penutup ya. Oke, teman-teman, ini adalah quotes ya. Lebih baik kita mencoba dan terus mencoba tapi gagal daripada kita tidak pernah mencoba ya. Kita tidak gagal tapi karena tidak pernah mencoba ya. Jadi tetap mencoba dan berpraktek dan dicoba ya. Public speaking perlu dilatih dan dicoba ya, supaya kita bisa menjadi seorang public speaking yang bisa mempengaruhi orang lain ya dengan hal-hal yang positif ya. Oke, ini yang terakhir. Teman-teman kalau mau praktek bisa silahkan membentuk kelompok sendiri. Untuk saat ini belum bisa ya, coba buat grup sendiri bisa, dengan Zoom atau dengan WhatsApp juga bisa ya. Dengan WhatsApp teman-teman tinggal kirim video atau dengan pesan suara juga bisa ya. Ada praktek level paling dasar sampai yang agak susah ya. Yang paling dasar teman-teman bisa berbicara tentang interest masing-masing yang tidak terlalu berpikir terlalu banyak ya. Misalkan suka dengan kucing, suka dengan film, suka dengan musik, suka dengan Korea atau drama Korea, bisa menceritakan hal-hal yang teman-teman sukai ya. Kemudian di dalamnya diselipkan dengan data atau fakta yang kira-kira mengejutkan yang tidak banyak orang tahu gitu ya. Ada makna atau value yang bisa diambil oleh pendengar teman-teman semuanya ya. Durasinya singkat dulu ya, 3 menit gitu ya gitu. Itu adalah challenge pertamanya ya. Misalkan saya suka kucing ya, saya akan cerita tentang kucing ya, bahwa kucing adalah hewan yang sangat penyayang gitu ya. Setiap pagi kita dijilatin ya, setiap jam 3 pagi kita digigitin untuk bangun sholat subuh ya, dan sebagainya. Itu kan sesuatu hal yang tidak banyak orang yang tahu gitu ya, kalau tidak memelihara kucing ya. Jadi interest masing-masing diselipkan dengan hal-hal yang menarik yang kira-kira orang itu nggak tahu gitu ya. Tahu nggak bahwa ternyata dengan menonton film kita bisa bereksplorasi, berimajinasi ya. Kita bisa tahu tentang dunia luar ini seberapa luasnya, seberapa bagusnya, seberapa hebatnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu dalam latihan di fase dasar ini. Kemudian teman-teman bisa beranjak ke fase selanjutnya, misalkan bercerita dengan tema tertentu, beropini ya. Di situ tetap ada makna yang bisa diambil oleh para pendengar teman-teman. Dan seterusnya sampai dengan tema ilmiah ya, sampai dengan PowerPoint, sampai dengan kalau bisa bahasa Inggris ya, sampai dengan bahasa Inggris juga tidak apa-apa ya. Jadi public speaking perlu level ya, level challenge ya. Kemudian di dalamnya juga bisa diatur. Misalkan ada teman yang kebanyakan ngomong ya, termasuk saya juga dalam ngomong kadang sering mengatakan huruf atau apa namanya gitu ya. Terus nah gitu. Jadi itu bisa saling mengkoreksi. Oh, kamu nya dalam public speaking ini 3 kali ya, besok dievaluasi lagi, oh sudah tidak ada, kayak gitu. Jadi bisa saling mengkoreksi ya. Oh, kamu bilang apa namanya 10 kali hari ini ya, kemudian besok dievaluasi lagi, dicoba lagi jadi 5 kali gitu. Itu jadi sebuah klub study public speaking yang luar biasa, yang bisa memberikan perbaikan kepada kita ya. Kemudian inti dari public speaking adalah 2 sebetulnya ya, ada informatif, ada persuasif ya. Ada suatu berita hal yang
yang baru, topik yang baru, dan intinya yang lain adalah persuasif, mengajak apa? Mengajak audiens untuk apa? Untuk berubah pola pikirnya, berubah perilakunya atau apa. Jadi inti public speaking sebenarnya hanya dua ini ya, informatif dan juga persuasif ya. Silahkan teman-teman bisa coba, bisa memulai membuat grup WhatsApp sendiri atau mungkin nanti di grup ini juga boleh kita saling mengkoreksi kalau berkenan. Kalau masih malu bisa sedikit dulu ya dengan teman-teman di sekitarnya 3 atau 5, karena itu kembali lagi kalau kita mau lancar dalam public speaking maka kita harus berpraktek ya, baik secara digital seperti saat sekarang ini ataupun secara langsung bertemu dengan orang, dengan audiens yang merupakan teman-teman kita. Ya gitu ya teman-teman semuanya, sudah saya sampaikan beberapa konsep, mungkin bisa disambung dengan pertanyaan-pertanyaan, akan lebih bagus lagi akan saya jawab sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, memberi input positif. Dan saya juga punya podcast public speaking ya, meskipun masih jalan seperempatnya, tapi bisa diikuti lah, bisa didengarkan lagi penjelasan saya yang lebih santai ya, lebih detail mungkin daripada materi kali ini. Teman-teman nanti bisa ikuti link yang akan saya bagikan ya, di Spotify ada, di Anchor ada, tentang Activisio public speaking ya, bisa diikuti di situ. Baik teman-teman, saya cukupkan materi teori tentang public speaking. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kekurangan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Nah, kita akan berlanjut dengan sesi diskusi. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.